Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Yang sama kita muliakan Bapak Dekan Fakultas Keperawatan dan seluruh jajaran yang berhadir, tentunya keluarga besar dari jamaah Musalla Fakultas Keperawatan yang alhamdulillah hari ini kita memulai di Ramadan tahun ini kajian Ramadan series ya, yang menjadi budaya dan bagian kebiasaan di fakultas ini. Satu kebahagiaan tentunya kita semua bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah-tengah kesibukan kita semua, kita hari ini dijamu Allah di rumahnya. Kita semua disambut Allah di pagi menjelang zuhur ini di rumahnya Allah untuk sama-sama kita semua menguatkan kembali. Kalau tadi sahur sudah kita berikan santapan jasmani untuk badan kita, maka ini bagian dari santapan rohani. Mudah-mudahan puasa bukan sekedar lapar dan dahaga, tapi puasa betul-betul menjadi jalan mengantarkan kita pada ketakwaan. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada baginda, kita semua insya Allah akan masuk dalam kelompok hamba-hamba yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bulan yang begitu istimewa, karena dalam setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan Allah angkat derajat, ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran yauma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam setahun 12 bulan ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi tidak diperselisihkan sedikit pun oleh para ulama kedudukan Ramadan di atas bulan-bulan haram yang lain. Walaupun bulan Ramadan bukan bulan haram, tapi Ramadan dapat julukan Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan-bulan dalam setahun. Jadi ibarat seperti kata Imam Ibnu Jauzi, kalau di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Yakub punya 12 orang putra. Dari 12 putra, satu yang diangkat jadi Nabi. Siapa? Yusuf. Maka Ibnu Jauzi mengatakan perumpamaan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya dalam setahun seperti perumpamaan Yusuf dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi kita berbahagia tentunya ketika kita berada di bulan yang istimewa ini, terbuka beragam bentuk ibadah yang mungkin untuk kita kerjakan, sehingga mudah-mudahan Ramadan bukan hanya numpang lalu dalam kehidupan kita, tapi betul-betul memberikan bekas yang jelas. Para hadirin sekalian, kalau kita memperhatikan ketika Allah berfirman sebagaimana yang tadi dibacakan Adinda Dimas
dalam pembukaan, panggilan Allah untuk kita agar berpuasa ini panggilan yang begitu mesra dan istimewa. Allah nggak katakan puasa kalian, tidak. Tapi Allah awali panggilan perintah puasa itu dengan memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini sejak pembukaan sudah menegaskan yang akan berpuasa adalah orang-orang yang merasa dirinya beriman dan menganggap dirinya terpanggil untuk memenuhi perintah Allah tersebut. Makanya kalaupun dikatakan orang yang puasa tanda sehat, tapi realitanya banyak juga yang sehat tak puasa. Tapi tepat kalau kita katakan kita berpuasa bukan sekedar karena masih muda, bukan sekedar karena sehat, tapi karena kita merasa diri kita bagian dari hamba Allah yang dipanggil dalam panggilan yang istimewa tadi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin sekalian, apa sebenarnya hakikat puasa dan apa makna puasa itu sendiri? Dalam bahasa Arab, kata puasa bisa disebut siyam, bisa juga disebut saum. Ada ayat menggunakan kata siyam, ada ayat yang lain menggunakan kata saum. Artinya sama, puasa kita terjemahkan. Tapi apa arti saum itu sendiri? Hakikat dasar dari arti saum artinya menahan diri. Jadi kita ini ketika sedang puasa, apa intisari puasa kita? Intisari puasa kita adalah menahan diri dari segala apa yang dapat membatalkan, apalagi sampai merusak puasa kita. Makanya kalau kita perhatikan, jamaah rahimakumullah, bagaimana puasa ini dianggap sebagai salah satu ibadah paling tua yang pernah dikenal umat manusia. Kenapa puasa ini ibadah paling tua? Ya, kita tahu Nabi Adam sholat, Nabi Nuh sholat. Tapi kalau kita baca dalam Al-Quran, sebelum Adam dikeluarkan dari surga dan Adam masih tinggal di surga, di mana di surga itu tidak ada yang namanya ibadah, nggak ada yang namanya syariat. Tapi di momen itu sudah ada sebahagian bentuk puasa yang dikerjakan oleh Adam alaihi salam. Apa buktinya Ustaz? Ya, bukankah Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, Adam, Hawa, nikmati semua yang ada di surga ini, tapi jangan kalian dekati pohon terlarang, apalagi sampai memakan buah dari pohon terlarang. Nah, kata-kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu, ini di dalamnya terangkum esensi puasa. Artinya apa? Silahkan buat yang lain, tapi jangan buat yang ini. Coba bayangkan, sebelum manusia turun di muka bumi, sudah ada jenis puasa yang Allah syariatkan kepada manusia. Kita lihat lagi, sebelum Nabi Muhammad SAW membawa syariat puasa untuk kita sebagai umatnya, umat-umat sebelumnya, bahkan Nabi sebelum Nabi Muhammad juga puasa. Mungkin ada kita yang membaca dalam Al-Quran beberapa puasa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Ada puasanya Maryam. Maryam disuruh puasa. Kenapa?
Di momen Maryam sudah hamil, orang-orang asyik ngomelin Maryam saja, mengatain yang enggak-enggak. Sedangkan dia tidak bisa menjelaskan anaknya ini dari mana. Dituduhlah dia sebagai penzina dan lain sebagainya. Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Tuhanku untuk puasa. Puasanya puasa apa? Falan ukallimal yawma insiya. Aku tak akan ngomong sama orang. Jadi ada bentuk puasa apa? Puasa enggak ngomong. Itulah puasanya Maryam. Kenapa enggak ngomong sama orang disebut puasa? Karena esensinya adalah menahan dia tahan dirinya untuk tak ngomong. Nah, kalau ditanyalah ke ibu-ibu, mana lebih mudah, puasa makan, puasa minum, atau puasa tak ngomong? Ini kalau dalam ilmu psikologi katanya ada 20.000 kata oleh wanita perlu untuk disalurkan. Sempat puasa itu mau tak tidur malam ya kan? Bercakap aja. Jadi ini kita lihat ada yang namanya puasa tak ngomong. Jamaah rahimakumullah. Jadi Allah katakan pada kita, kutiba alaikumusiyam. Aku wajibkan padamu wahai hambaku kalian berpuasa. Yang mana esensi berpuasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa yang membatalkannya, menahan diri dari apa yang dapat merusaknya. Nah, ketika kita mendapatkan mandat untuk puasa, ini kan pastinya terasa berat. Ya, gimana kami puasa ya Allah? Maka Allah pun melanjutkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jangan kalian merasa kalian yang puasanya paling berat, kata Allah. Karena puasa ini ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi Nabi Musa punya syariat puasa, Nabi Isa punya syariat puasa, nabi-nabi sebelumnya juga ada syariat puasa. Walaupun puasa mereka belum tentu sama tata caranya dengan puasanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, satu hal yang menarik, di balik setiap perintah Allah, Allah itu maha bijaksana. Gak mungkin Allah menyuruh sesuatu kecuali perintah itu ada tujuannya. Maka ketika kita ingin memenuhi apa yang Allah minta, puasa kalian. Untuk apa kami puasa ya Allah? Di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187 Allah menyampaikan kepada kita di balik amal-amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ada 3 tujuan yang ingin Allah tanamkan pada diri kita. Jadi berangkat dari tujuan ini kita bisa ukur puasa kita, taraweh kita, amal-amal kita selama Ramadan udah memenuhi enggak tujuan dari apa yang Allah minta kepada kita. Yang pertama apa? Tadi dalam ayat dikatakan la'allakum tattaqun. Kenapa kita puasa? Apakah puasa supaya rasa lapar? Ya. Merasa lapar itu penting. Ya, sebagaimana kadang-kadang kita merindukan momen Ramadan, sel-sel dalam tubuh kita juga merindukan momentum puasa untuk istirahat dia, untuk fungsi-fungsi yang lain. Tapi bukan tujuan terpenting dari puasa itu sekedar kita rasa lapar. Karena rasa lapar pun tak mesti harus puasa. Bisa aja kurangi porsi makan, lapar juga. Ya, biasa makan 2 sendok nasi, ini makannya setengah sendok, kan lapar juga. Bukan itu tujuan puasa yang paling utama. Tapi tujuan yang paling utama dari puasa apa?
la'allakum tattaqun, agar kau bertakwa. Ini ayat yang cukup menarik sebenarnya. Apa kaitan puasa sama takwa? Tiap kita hadir sholat Jumat, selalu khatib Jumat itu berpesan, wahai orang-orang beriman, bertakwa sama Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam pengertian kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Ini diartikan sederhananya takwa. Tapi sebenarnya hakikat takwa itu apa, Bapak Ibu sekalian? Takwa itu adalah ketika kita terlindungi dari segala apa yang dapat mengundang turunnya murka Allah. Itulah takwa. Jadi kalau yang Allah perintahkan tak kita kerjakan, kira-kira Allah murka enggak? Murka. Kalau yang Allah larang kita langgar, kira-kira Allah marah enggak? Marah. Jadi sebenarnya hakikat takwa apa? Lindungi dirimu dari segala yang dapat berpotensi mengundang murkanya Allah. Makanya para ulama mengatakan indeks ketakwaan itu 3. Indeks ketakwaan itu 3. Indeks paling dasar apa? Tanda orang takwa tak mengerjakan yang haram. Ketika kita berpuasa, jangankan mengerjakan yang haram, yang halal pun tak kita sentuh. Coba bayangkan itu. Ada makanan di bawah tudung saji, kita beli dengan uang halal, hasil kerja kita masak tak pakai bahan-bahan yang haram, itu halal. Tapi karena belum masuk waktu berbuka, tak kita sentuh makanan itu. Dilatih selama kita berpuasa, jangankan yang haram, yang halal pun tidak kita konsumsi, karena komitmen kita dengan aturan Allah. Bayangkan jamaah rahimakumullah, tatkala kita berpuasa, jangankan selingkuh ataupun berzina, pasangan hidup yang halal pun tidak kita gauli kalau belum waktu berbuka puasa. Ini maknanya apa? Puasa melatih kita, bahkan dalam konteks mengerjakan yang halal pun kita tertib dan disiplin dengan aturan yang ada. Inilah benteng terpenting. Kalau orang sudah terbiasa yang halal pun diatur, apalagi sekedar meninggalkan yang haram. Ini indeks paling rendah. Orang bertakwa, orang yang tak kerjakan yang haram. Di atas itu ada lagi. Apa makna takwa? Indeks takwa ketika engkau bukan sekedar meninggalkan yang haram, tapi juga engkau meninggalkan yang syubhat. Dalam hidup ini ada urusan halal terang benderang. Innal halala bayyinun, yang halal itu udah jelas. Innal harama bayyinun, yang haram pun sudah jelas. Ketika dibilang daging babi haram, kulit babi haram, bulu babi haram, jelas. Tapi kadangkala kita dihadapkan dengan urusan bukan lagi hitam putih, bukan lagi halal haram, ada pula yang abu-abu. Kalau dilihat dari satu sisi halalnya ini, tapi dilihat dari sisi yang lain, ini ada unsur haramnya ini. Kebanyakan orang dalam urusan yang syubhat ini belum tentu dia memilih untuk meninggalkan yang syubhat, karena dia beralasan ini kan kalau dilihat dari sudut pandang ini halal, Ustaz. Puasa melatih kita jadi orang bertakwa dengan cara apa? Mana urusan-urusan yang syubhat tinggalkan. Makanya Rasulullah katakan, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang udah terbiasa ngerjakan yang syubhat, lama-lama dia pun akan mengerjakan yang haram. Jadi ini menarik.
Ibarat kalau mahasiswa tamat, ada IPK-nya cukup, ada IPK-nya memuaskan. Kalau puasa sekedar meninggalkan yang haram, ini namanya masih cukup nih. Tapi kalau kita lewat puasa mampu meninggalkan apa-apa yang syubhat, ini lulus dengan nilai memuaskan. Tapi apa? Puncak indeks ketakwaan ketika kita berpuasa. Puasa yang terbaik bukan hanya meninggalkan yang haram, bukan hanya meninggalkan yang syubhat, tapi yang paling utama, jamaah rahimakumullah, puasa melatih kita meninggalkan segala apa-apa yang dinilai sia-sia dan tak bermanfaat. Ini dia. Inilah yang paling berat dalam puasa. Ini yang paling berat. Kalau sekedar nggak makan, nggak minum, biasa. Tapi gimana ketika puasa? Betul-betul waktu itu produktif. Produktif. Karena ada orang beralasan, ini kan lagi puasa Pak, nggak apa-apa lah. Kerja yang biasa selesai 1 hari, kerjanya seminggu aja lah. Bahkan tak jarang orang menyitir hadis-hadis palsu. Dibilangnya pula tidur orang puasa ini kan ibadah. Akhirnya sampai kantor tidur aja dengan alasan puasa. Jadi sebenarnya tantangan terberat supaya kita lulus dari madrasah Ramadan dengan nilai IPK dengan pujian. Bagaimana caranya? Itulah ketika puasa yang kita kerjakan mampu menahan diri kita dari mengerjakan apa-apa yang tak bermanfaat dalam hidup kita. Dan ini tantangan paling berat. Kadang-kadang pas lapar, suka kita, udahlah nonton nongkrong, nonton TV. Makin Ramadan makin banyak sinetron, ya kan? Makin banyak Ramadan makin banyak drama Korea. Wah, duduk kita di situ sejam, 2 jam, 3 jam, memang tak terasa lapar, nggak batal puasa kita. Tapi pertanyaannya sekali lagi, sudahkah puasa kita menghantarkan kita pada indeks tertinggi dari ketakwaan? Ketika puasamu menjadikan engkau terhindar dari kesia-siaan. Makanya dalam Al-Quran paling banyak ayat-ayat yang menyinggung itu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang beriman itu ketika melewati tempat-tempat yang penuh dengan kesia-siaan, hal-hal yang enggak berguna, dia tidak akan mau menceburkan dirinya masuk ke tempat itu. Kenapa? Habis waktu enggak ada manfaat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sukses orang-orang beriman. Apa cirinya? Merekalah orang yang khusyuk dalam salatnya, dan merekalah orang-orang yang selalu berpaling dari segala apa-apa yang membawa pada kesia-siaan. Jadi tujuan kita puasa apa? Ini dia. Makanya Nabi Muhammad bukan menakutkan kita dengan pembatal puasa. Ada pembatal puasa. Makan minum dengan sengaja batal puasa, muntah dengan sengaja batal puasa, memasukkan sesuatu ke dalam lubang kubur ataupun dubur, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam jauh rongga dalam tubuh, ini juga dapat membatalkan. Tapi yang Nabi lebih tekankan apa? Berapa banyak orang puasa tapi yang dia dapat cuman lapar dan haus. Itu kata Nabi. Apa maknanya? Ketika sebagian orang puasanya sekedar meninggalkan yang haram, belum sampai pun meninggalkan yang syubhat, apalagi sampai meninggalkan yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini tujuan pertama puasa. La'allakum tattaqun. Ada yang kedua. Puasa itu apa? Allah sampaikan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di penutup ayat,
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kita ini puasa, kita ini tarawih, kita ini melakukan segala amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Supaya kau pandai bersyukur. Supaya kau pandai bersyukur. Jadi tujuan kita, puasa yang baik adalah puasa yang kedua mampu membuat kita jadi hamba yang lebih peka terhadap nikmat Allah. Sadar kita, selama ini banyak kali nikmat yang Allah berikan, baik yang kusadari, yang tak kusadari. Yang jelas kita nikmati. Dan setiap syukur ini kan menuntut dari kita kesyukuran. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Nanti di akhirat kelak, semua kenikmatan yang Allah berikan pada kalian, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Jadi tujuan kita berpuasa dan mengisi Ramadan dengan amal-amal baik, la'allakum tashkurun. Bapak Ibu, apa sebenarnya arti syukur? Kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, kata syukur diambil dari akar kata syakaratin naqah. Orang Arab Badui kalau ngasih makan unta dengan makanan dan pakan yang sedikit, tapi untanya cepat gemuk, orang Arab mengatakan unta ini pandai bersyukur. Jadi arti dasar kata syukur itu apa? Ketika unta yang diberikan makan gak banyak, tapi mampu menunjukkan pemberian itu dan pengaruhnya terhadap tubuhnya, gemuk dia, banyak susunya, ini orang Arab mengatakan unta ini pandai bersyukur. Jadi arti dasar kata syukur itu apa? Diartikan oleh para ulama, syukur artinya menunjukkan keutamaan pemberian sang pemberi kepada kita yang menerima. Makanya dikatakan seminimal-minimalnya syukur dengan lisan mengucapkan apa? Kalau untuk Allah kita sebutkan alhamdulillah. Kalau nikmat Allah itu sampai kepada kita lewat perantaraan manusia, jangan lupa kita berterima kasih sama dia. Terima kasih ya, kau sudah bantu aku. Nah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak tahu berterima kasih pada manusia, dianggap tak pandai bersyukur kepada Allah. Ini namanya bersyukur dengan lisan. Ada yang kedua, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ini gimana? Karena kita sadar pemberian Allah banyak untuk kita, maka hati kita pun semakin bertambah cinta kepada Allah. Ini makna syukur. Makanya orang yang bersyukur makin rajin ibadah, makin rajin sedekah, makin rajin melakukan amal-amal sebagai ekspresi rasa cinta dia sama Allah. Itu dulu Nabi Muhammad waktu bangun tengah malam di sepertiga malam terakhir, sholat Nabi satu rakaatnya saja Al-Baqarah sampai An-Nisa, itu satu rakaat, sampai Nabi kakinya bengkak. Dilihat oleh istrinya Aisyah, Rasul, untuk apa lagi kau sholat capek-capek begini? Bukankah dosamu sudah diampuni Allah yang lalu dan yang akan datang? Untuk apa lagi capek? Apa jawaban Nabi? Apa aku tak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ini makna apa? Makin kita sadar nikmat Allah untuk kita itu banyak, rasa cinta kita ini makin melimpah. Cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Makanya la'allakum tashkurun, bukan sekedar kita puasa. Alhamdulillah kita bisa selesaikan puasa. Alhamdulillah Allah tetap berikan rezeki yang banyak. Terpikir kita, aku alhamdulillah rasa lapar, tapi nanti waktu buka ada berbagai macam jenis bukaan yang begitu
enak. Tapi di sisi lain ada orang puasanya bukan ya 14 jam, 15 jam atau 16 jam. Ada yang puasanya 24 jam. Karena waktu buka pun tak tahu dia makan apa. Ya, makan apa? Maka di sini la'allakum tashkurun, apa kata Nabi? Siapa yang memberikan makan berbuka untuk orang berpuasa, maka baginya pahala sebanyak pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ada kepekaan sosial, yang mana kepekaan sosial ini wujud rasa syukur kita. Makanya Bapak Ibu, tidak ada satupun bulan tercermin luar biasa nilai-nilai kedermawanan dalam Islam sebagaimana tercermin dalam bulan suci Ramadan. Kedermawanan kita bukan hanya kita ngitung zakat fitrah saja di akhir, tidak. Walaupun zakat mal itu diwajibkan setelah berputar harta kita 1 haul atau 1 tahun. Rata-rata orang mulai menghitung hartanya di bulan Ramadan. Akhirnya dia distribusikan di bulan Ramadan. Walaupun zakat mal nggak mesti bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita merasa puasaku udah baik, masa kepedulian sosial sebagai wujud la'allakum tashkurun itu justru tidak kita amalkan. Makanya kalau kita lihat bagaimana digambarkan puasa kita belasan jam, Bapak Ibu, belasan jam. Begitu buka puasa belasan menit aja langsung hilang lapar. Rasa laparnya belasan jam. Begitu seteguk air, kurma, makan 1-2, ya panganan yang ada udah hilang. Seakan-akan ini mengisyaratkan kepada kita betapa cepatnya dunia itu dengan segala kenikmatannya. Makanya dikatakan saat nanti orang dibangkitkan dari kubur untuk mempertanggungjawabkan amalnya, dia mengatakan, ya aku macam di dunia itu hanya dari asar ke maghrib saja. Rasa kita pendek sekali dunia itu. Dan tentunya hakikat puasa membuka tabir itu semua. Ya, saya sering katakan sama anak-anak saya yang mulai belajar puasa. Ada yang masih TK, ada yang kelas 2 SD. Itu ketika maknya biasa memasak lauk ini, ada di anak-anak nggak suka lauk ini, nggak suka lauk itu, pilih-pilih lauk ini dan itu. Tapi lewat kita berbuka puasa, bahkan yang kadang-kadang lauknya hanya nasi dan garam, terasa nikmat itu. Terasa nikmat. Yang makanannya paling sederhana sekalipun, ketika kita berbuka, kita sadari betul, ya Allah, zahaba dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, basah tenggorokan, ya, wa thabatal ajru insyaallah. Dan pahala dari amalan puasa yang kita kerjakan tetap dalam rekening pahala kita semua. Nah, jadi ini esensi la'allakum tashkurun. Berapa banyak dari kita yang kadang-kadang lupa apa yang kita raih sekarang, apa yang kita capai sekarang itu tidak semata-mata hasil usaha kita. Ada doa-doa orang lain untuk kita yang nggak pernah kita tahu. Ada doa orang tua kita, ada doa karib kerabat kita. Apa yang kita capai, kalau mau kita hitung variabelnya, mungkin yang paling menentukan bukan usaha kita, tapi faktor X. Apa faktor X itu? Campur tangan Allah dalam menetapkan segala sesuatu. Maka wajar ketika kita berpuasa, puasa dengan merasakan lapar, merasakan dahaga, ya, merasakan beragam kekurangan, kita pun pada akhirnya sadar, terlepas dari segala kekuranganku, ada banyak orang di luar sana yang kadang-kadang lebih membutuhkan daripada aku.
Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran ketika berbicara mengenai kedermawanan, Quran mengatakan level kedermawanan itu ada 4. Level kedermawanan itu ada 4. Yang pertama apa? Namanya sahab. Sahab diartikan dermawan. Bagaimana kedermawanan level pertama ini? Orang yang dermawan, orang yang memberi kalau diminta. Kalau diminta dia kasih, namanya dermawan. Tapi dermawan level 1, namanya sahab. Di atas itu Bapak Ibu ada lagi dermawan level 2. Namanya apa? Jud. Diartikan kedermawanan juga. Apa arti jud? Memberi sesuatu baik diminta atau enggak diminta. Ada orang saking dermawannya enggak minta pun orang dikasih. Ini levelnya di atas. Tapi ada level ketiga, namanya karom. Diterjemahkan dermawan juga. Bagaimana dermawan level 3 ini? Orang yang memberi baik diminta ataupun tak diminta kepada yang dikenal ataupun yang gak dikenal. Kalau kita hanya ngasih, gak diminta, kita kasih. Tapi yang kita kasih orang yang kita kenal, itu baru level 2. Tapi ngasih bahkan kepada orang yang gak kita kenal, kita kasih. Ini level 3. Tapi ada level keempat. Gimana puncak kedermawanan itu? Puncak kedermawanan disebutkan dalam Al-Quran adalah Ithar. Ithar artinya apa? Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itulah puncak kedermawanan. Makanya kadang-kadang disebutkan kisah dulu di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang Ansor yang menyambut orang-orang Muhajirin pindah ke Madinah. Enggak semua orang Ansor itu kaya, ada juga yang miskin. Tapi ketika saudaranya Muhajirin datang, ditengok, lauk ini hanya cukup untuk 1 orang nih. Dulu ada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia termasuk yang diminta Nabi menampung 1 orang Muhajirin. Dia tengok persediaan nasi, makanan di rumahnya ini cukup untuk 1 orang. Sedangkan dia di rumah, dia dan istrinya, tambah lagi 1 orang Muhajirin. Apa yang dibuatnya? Dia bilang, kita makannya gelap-gelap aja ya. Ditaruhnya lah untuk tamunya ada makanannya, untuk dia dan istrinya gak ada makanannya. Kenapa? Kenapa gak boleh terlampu? Agar jangan ketahuan dia gak makan demi untuk orang lain. Itulah puncak kedermawanan. Nah, maka dari itu kita di bulan Ramadan ini kan bukan sekedar puasa. Kadang-kadang kita takjil di rumah berlimpah, tapi seberapa peduli kita untuk berbagi dengan sesama? Minimal ada yang kita antar ke masjid, ada yang kita bagi-bagi untuk orang membutuhkan. Nah, ini baru namanya Ramadan membawa la'allakum tashkurun. Yang terakhir, jamaah rahimahullah, puasa Ramadan dan segala amal-amal ibadah ini juga punya tujuan yang ketiga. Apa itu? La'allahum yarshudun. Kita berpuasa, kita tarawih, kita kerjakan apa yang Allah perintahkan di bulan suci ini, iktikaf, mengejar Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar kau menjadi orang yang cerdas. Agar kau menjadi orang yang cerdas. Jadi puasa itu buat kita cerdas. Cerdas dari sisi apa? Apakah kita artikan cerdas emosional? Apakah kita artikan cerdas intelektual?
termasuk pasti cerdas spiritual. Puasa itu melatih kita. Coba bayangkan, cerdas emosional ini nggak cepat marah. Padahal kita tahu paling mudah marah itu meledak kalau pas lapar, singgung sedikit, tangan pun jalan. Tapi bagaimana justru Rasulullah katakan, kalau ada orang memancing emosimu, katakan kepadanya, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Disuruh Nabi, orang yang puasa emosinya tersulut, diperintahkan kita mengucapkan 2 kali, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Para ulama menjelaskan, kenapa harus menyebutkannya 2 kali? Kok enggak sekali aja? Para ulama menjelaskan, ucapan pertama kita ucapkan untuk orang yang ganggu kita, aku sedang puasa. Ucapan kedua kita ucapkan untuk diri kita, ingat kau sedang puasa. Jangan sampai puasamu menjadi sia-sia ketika engkau tak mampu mengontrol amarahmu. Jadi gak ada yang bisa memungkiri puasa melahirkan pribadi yang cerdas emosionalnya. Apa tanda cerdas emosional? Orang paling banyak susah, Bapak Ibu sekalian, membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Apa buktinya? Kalau kita jajan ke mall, yang mau dicari A, yang terbeli B, C, D, E. Nampak ini bagus, beli. Nampak ini bagus, beli. Padahal niat pertama ingin pergi beli A, tapi yang kita beli juga A. Kebutuhan itu sesuatu yang terukur dan ada batasnya. Makan. Kalau makan sebagai kebutuhan, beberapa suap nasi udah selesai, itulah kebutuhan. Perut kita pun sudah tahu mana batas kemampuan perut untuk mencerna kebutuhan. Tapi sebelum buka puasa, pas beli takjil, semuanya pengen. Nampak cendol pengen, nampak pizza pengen, nampak spaghetti itu pengen, nampak ini, mau dibeli semua. Puasa menjadikan kita cerdas, tahu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan ada batasnya, keinginan tak pernah ada batas. Beli ini, pengen lagi yang lain. Beli ini, pengen lagi yang lain. Maka puasa melatih kita kontrol keinginan. Puasa juga melahirkan kecerdasan intelektual. Para hadirin, ini hampir dalam gambaran masyarakat. Kalau orang sudah terlalu banyak makan, ini identik dengan kebutuhan, identik dengan butuh. Tapi sebenarnya ketika kita mampu menahan, justru kadang-kadang daya tangkap kita pun bukanlah pas lapar-lapar kali, kalau lapar kali nggak bisa konsentrasi juga. Tapi lebih payah mencerna ilmu saat perut kekenyangan dibandingkan ketika kita mencerna dalam kondisi lapar sedikit, nggak lapar kali, tak bisa. Jadi secara kecerdasan intelektual puasa itu punya apa? Belum lagi kalau kita telisik dari sisi kecerdasan spiritual. Makanya kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni yang ditutup la'allahum yarshudun, ini konteksnya ayat bercerita tentang doa. Doa itu, Bapak Ibu, senjata pamungkas orang beriman. Doa itu pegangan kita yang paling penting. Dan tidak ada amal yang lebih utama saat kita berpuasa melebihi amalan doa. Coba bayangkan orang berdesak-desakan demi untuk masuk ke raudhah. Kenapa kau desak-desak masuk raudhah? Iya, karena di situ mustajab doa.
Berdesak-desakan orang mau cium Hajar Aswad, berhenti di depan multazam. Kenapa kau berdesak-desakan itu? Iya, di sini mustajab doa. Bapak Ibu, lupa kita dari masuk waktu azan subuh sampai berkumandang azan maghrib, ini semua bagi orang berpuasa waktu mustajab doa. Apalagi pas yang siang kayak gini, makin ya perut tuh lapar, makin mustajab itu. Cuma masalahnya kadang-kadang saat lapar tak terpikir kita berdoa, tak terpikir kita berdoa. Apa kata Rasulullah? Salasun la turaddu da'watuh. 3 kelompok manusia kalau berdoa, doanya enggak akan ditolak. Siapa itu? Imamun adil. Doa seorang pemimpin yang adil. Kalau berdoa untuk rakyatnya, kalau berdoa untuk anggotanya, insyaallah mustajab, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasaim hatta yafur. Doa orang yang sedang puasa sampai dia berbuka. Berapa belas jam itu? Gak ada waktu mustajab doa sepanjang itu. Tapi kita abaikan, lupa kita. Maka orang yang cerdas spiritualnya, dia tahu momentum ini. Dia panjatkan doa-doa terbaik. Baru yang ketiga, wa da'watul maghdub, dan doa orang-orang yang teraniaya. Tapi jangan pula lah kita teraniaya terus supaya mustajab, kan nggak ada orang yang teraniaya, ya. Jadi cukup kita puasa kita itu bisa menjadi momentum doa-doa terbaik kita diijabah Allah. Demikian saya kira ya pengantar yang bisa saya sampaikan, karena kita akan buka kesempatan tanya jawab kepada ya jamaah rahimakumullah, mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz. Ustaz Jamak sudah berceramah, teduh terdengar di hati kita. Rugi dirasa jika tidak bertanya. Bertanya apa saja karena ada waktunya. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu. Cakep. Ya, Pak. Ibu ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Jadi di sini dermawan di sini hanya dalam hal materi. Ya. Bisa tenaga. Baik. Para hadirin rahimakumullah. Memang kata dermawan ini kan identik yang paling utama dengan harta. Tapi sebenarnya kata dermawan ini juga bisa kita kaitkan dengan aspek lain. Seorang sebagai contoh, dia memberikan dari ilmunya, ini bentuk kedermawanan. Memberikan dari waktunya, itu juga bentuk kedermawanan. Bahkan kalau kita mau jujur, lebih bernilai waktu dibandingkan harta. Lebih bernilai waktu, karena harta kalau habis bisa dicari, tapi waktu yang telah berlalu nggak mungkin kita kembali ke masa lalu lagi untuk menggantinya. Tapi identiknya kedermawanan lebih condong dikaitkan dengan materi dan harta. Demikian.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyampaikan tentang rasa bersyukur. Iya. Mungkin kita semua ini juga sudah menganggap bahwa aku jadi orang yang bersyukur gitu kan. Iya. Tetapi apakah rasa bersyukur kita ini sudah dijadikan bagian dari yang Allah inginkan gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk kalau istilah perawatan ada mengidentifikasi Ustaz. Mengidentifikasi bahwa kita ini sudah menjadi bagian orang-orang yang bersyukur menurut ajaran dari agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, syukur dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah ketika kita bersyukur dengan lisan kita. Bersyukur dengan lisan artinya ada pengakuan dari kita. Yang kudapat ini karunia Allah. Yang kudapat ini bukan karena aku pandai, bukan karena aku hebat, bukan karena kerjaku paling banyak, enggak. Mungkin ada kita kerjakan, tapi yakinlah kalau Allah nggak izinkan kita dapat, nggak dapat juga, walaupun usaha kita itu banyak. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi, juga menjadi seorang raja, menggantikan ayahnya Daud alaihissalam, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini yang kudapat semuanya karunia Tuhanku. Jadi mengidentifikasi udah bersyukur atau enggak. Pertama, ada enggak pengakuan darimu yang kau dapat dari Allah? Karena di sisi yang lain, ketika Qarun, sosok yang kaya raya di zaman Fir'aun, dulu Qarun ini pengikutnya Musa. Tapi kalau sama Musa nggak dapat proyek dia, pindah menjadi pengikut Fir'aun. Ketika ditanya, kok banyak kali hartamu Qarun, dari mana kau dapat? Apa jawabannya? Innama utituhu ala ilmin indi. Hartaku yang banyak ini semua aku dapat karena kecerdasanku. Ini dia. Jadi kalau kita merasa aku sekarang dosen di keperawatan dengan pangkat sekian, sudah selesai doktor, insya Allah sudah dapat guru besar, tapi kita merasa ini semua aku dapat karena aku hebat, itu tanda gak bersyukur. Jadi mengucapkan alhamdulillah saja, tapi nggak kita akui itu dari Allah, ini dianggap belum bersyukur. Ya, yang kedua, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati apa? Kalau kita dapat pemberian dari seseorang, kalau ibu-ibu tiap pulang suami dari kantor, suami bawa hadiah terus, kira-kira makin cinta nggak? Wah, ya kan? Kalau kita kepada sesama manusia yang suka ngasih, lama-lama kita sayang sama dia. Karena kita merasa, baik kalilah suamiku ini, baik kalilah temanku ini. Asal pergi jalan-jalan, bawa hadiah, bawa oleh-oleh. Itu baru sedikit. Bayangkan yang Allah kasih. Bayangkan yang Allah kasih. Tanda kita bersyukur atau enggak? Ketika kita menikmati makanan, ketika kita menikmati pakaian yang indah, bertambah enggak rasa cinta kita kepada Sang Pemberi, Allah? Itu namanya bersyukur dengan hati. Tapi ada level ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Mata kita masih bisa melihat, ini karena nikmat Allah. Kalau Allah mau cabut nikmat mata, bisa. Kita bisa beli baju baru, ini juga karena nikmat Allah. Maka syukur dengan anggota tubuh artinya apa? Gunakan semua yang Allah titipkan untuk kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah.
Jadi kalau ada orang dapat duit, dapat bonus, dipakai untuk beli yang haram, tanda nggak bersyukur. Kalau seorang itu dapat ya harta makin banyak, kesehatan makin baik, tapi sholatnya makin tinggal, tanda nggak bersyukur. Kalau seorang itu jabatan makin tinggi, puasanya pun makin malas, tanda nggak bersyukur. Nah, jadi semua kelebihan-kelebihan pemberian yang Allah berikan tadi harus kita gunakan mendukung apa? Supaya amalan kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian cara kita mengidentifikasi. Kalau ketiga hal ini ada, tanda kita bersyukur. Kalau belum ada, maka penuhilah kekurangan-kekurangan yang ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya secara pribadi bahagia sekali hari ini Ustaz ada di sini. Jadi teringat Ustaz, saya dulu guru saya Ustaz Asbara. Jadi nenek Ustaz ini teringat sama ibu itu. Ustaz mirip Omar. Iya. Nah gini Ustaz, tadi Ustaz ada jelaskan level-level ketakwaan. Jadi cara Ustaz mengajari udah macam dosen, sistematis jadi mudah diingat. Level tertinggi tadi memberi tanpa diminta, bahkan kepada orang yang gak kita kenal. Nah, tapi yang kita tahu selama ini bahwa kalau kita bersedekah lebih baik sama dari lingkungan kita dulu. Tapi kita kan mau tadi meraih level tertinggi tadi. Apalah kira-kira kriterianya kapan kita harus terdekat, kapan kita bicara. Terima kasih Ustaz. Ya, para hadirin yang saya muliakan, ya ini bergantung banyak sedikitnya duit yang kita punya. Kalau duitnya banyak, ya kasih aja sama orang yang banyak. Ya, tapi kalau kita mau memberikan, ada keterbatasan. Nabi Muhammad yang ajarkan kepada kita, dahulukan orang yang dekat. Tapi kalau ada uang yang bisa dua kita kasih yang dekat, kasih yang jauh, kan gitu. Tapi kalau uangnya cuma terbatas, ya kasih yang dekat. Kenapa? Dikatakan sedekah untuk karib kerabat 2 pahala, sedekah untuk orang jauh 1 pahala. Kok bisa 2 pahala? Sedekah untuk karib kerabat 1 pahala sedekah, 1 pahala silaturahmi. Tapi untuk orang jauh dapat pahala sedekah saja, nggak dapat pahala silaturahmi. Nah itu dia. Jadi ini kalau mau mencapai derajat tertinggi, ya silakan, tak apa-apa. Tapi kan kita harus mengukur juga kemampuan kita. Makin kita punya dilapangkan Allah yang banyak, mungkin bisa kita berikan akses kepada lebih banyak orang. Tapi ketika ada keterbatasan, ya kita berikan saja kepada ya yang mungkin kita rasa itu yang kita kenal dan lebih dapat memberikan kebermanfaatan maksimal kepada yang bersangkutan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Bulan Ramadan ini biasanya kita lebih soleh, gitu ya, Ustaz. Iya. Lebih khusyuk. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan kalau di bulan Ramadan mempertahankan kekhusyuan itu tadi? Ya. Itu saja Ustaz. Baik. Kalau ada hal-hal ringan yang bisa kita kerjakan. Contoh, pernah saya ingat silaturahim dengan orang-orang soleh. Nah,
Ada lagi nggak Ustaz? Ya, Terima kasih Ustaz. baik, terima kasih. Para hadirin yang saya muliakan, perlu kita sadari Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah Tuhan yang sama yang kita sembah di luar Ramadan. Jadi sebenarnya kewajiban kita untuk menunjukkan kesalehan, ibadah yang rajin sebagaimana yang ada pada Ramadan, itulah modal kita untuk tetap melanjutkannya di luar Ramadan. Nah, apa yang penting supaya kebiasaan baik ini selama bulan Ramadan dapat tetap berkesinambungan di luar Ramadan? Pertama, bulan Ramadan ini kita ringan untuk beribadah. Kenapa? Tanpa kita sadari sudah terbentuk satu atmosfer positif yang mendukung ibadah. Jadi kita merasa aku terfasilitasi selama Ramadan. Pertama, jam kerja mungkin. Kemudian lingkungan yang berfastabiqul khairat. Sejauh mata memandang, nengok orang baca Quran, kita pun termotivasi. Makanya gimana bisa mempertahankan kebiasaan baik Ramadan di luar? Kita ini beragama perlu komunitas yang mendukung amal ibadah kita. Makanya tadi kalau ada Ramadan series, mudah-mudahan ada Syawal series, Zulqa'dah series, dan seterusnya. Apa yang kita buat di Ramadan supaya iman dan takwa kita berlanjut, ya kita buat juga. Tapi ketika kita sendiri yang membentuk, Ramadannya eksklusif, yang lain gak eksklusif, akhirnya apa? Luntur juga semangat kita. Karena iman kita ini akan semakin naik ketika kita berada di tengah-tengah orang-orang yang soleh, seperti Pak Dekan sampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk dapat melanjutkan apa yang kita buat di bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya, di sini kita harus ubah paradigma kita. Ramadan bulan pelatihan, bukan bulan tanding. Latihannya itu gimana? Di Ramadan. Tapi apakah orang training camp habis itu bubar tanpa bertanding? Enggak. Pertandingan yang sesungguhnya di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Karena di bulan Ramadan dikatakan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Artinya godaan kita dalam berkomitmen agama lebih kecil dibanding di bulan yang lain. Yang namanya pertandingan sebenarnya selalu lebih berat dibandingkan latihan. Maka yang perlu kita usahakan selama bulan Ramadan ini apa? Dikatakan oleh Rasulullah, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi Ramadan ini momentum menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang baru yang perlu kita teruskan walaupun bulan Syawal telah tiba. Misalnya selama Ramadan tiap subuh sedekahnya walaupun 10.000. Ya, nanti masuk Syawal, ini kan sudah kebiasaan baru, ya bangun juga. Kalau kita sekarang bangunnya jam berapa? 3:30 misalnya, persiapan sahur ini itu, bisa tahajud dia. Ini kebiasaan baru. Karena manusia kalau melakukan hal yang sama lebih dari 3 pekan, terbentuk habit yang baru. Kalau sudah terbentuk habit yang baru, nggak perlu waker lagi, kita terbangun langsung. Nah, yang sering terjadi apa? Kita sendiri yang merusak itu. Jam tubuh biologis kita udah terbangun 3:30, tapi udahlah kan gak ada sahur lagi, lanjut tidurlah. Akhirnya rusak.
Jadi sebenarnya Ramadan tempat atau momentum kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, bagian yang terakhir, gimana caranya? Selain mempersiapkan lingkungan yang baik, kemudian tadi ya kita tanam kebiasaan baru yang baik, yang positif. Bapak Ibu, harus kita pahami tanda diterima atau tidaknya amalan kita di bulan suci Ramadan ini berkaitan erat dengan kemampuan kita melanjutkan yang baik-baik selama bulan ini. Kenapa? Ada ungkapan begini, wa min jazail hasanah al hasanatu ba'dah. Kalau satu kebaikan itu diterima Allah, tandanya apa? Allah ringankan kita untuk melanjutkan kebiasaan itu. Makanya ada orang, amalan ini udah kami buat dari kakek kami nomor pertama sampai sekarang masih jalan. Ini tandanya amalan diterima. Gak mudah itu mempertahankan satu amalan dari generasi ke generasi. Nah, kita aja yang 30 hari beramal, ada yang masuk Syawal langsung bubar. Nah, jadi tanda Ramadan kita diterima atau enggak? Komitmen kita. Makanya pancingannya apa? Setelah puasa sebulan penuh dikasih makan, Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, seakan-akan dia puasa setahun. Itu pancingan. Artinya apa? Kalau kau puasa Syawal, jangan tinggalkan kebiasaan puasa sama sekali. Di tiap bulan ada Senin dan Kamis, tiap bulan ada puasa hari-hari putih. Bisa lanjutkan supaya kemudian amal-amal puasa ini bisa kita pertahankan bahkan setelah Ramadan berakhir. Jadi itu kan sebenarnya kuncinya di kita di masing-masing. Ya, yang jelas tepat sekali, teman yang baik, orang-orang soleh itu kunci untuk bisa mempertahankan kebiasaan baik yang sudah kita mulai untuk terus kita lanjutkan. Demikian dari saya. Baik, mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhulil syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sa'ir a'malina wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.